Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sapuan Amrullah STMG serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dina Arena dari mahasiswa program studi Teknologi Industri Pertanian dengan NIM 231212009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Industri Bioetanol Modern dari Komoditas Pertanian, Singkong dan Jagung. Materi ini kami susun sebagai bagian dari pembelajaran dan kajian mengenai pemanfaatan sumber daya pertanian untuk mendukung energi terbarukan. Harapannya, melalui presentasi ini kita dapat memahami potensi besar singkong dan jagung dalam mendukung ketahanan energi berbasis bioetanol. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita mulai pembahasan ini dengan melihat latar belakang dari topik tersebut. Untuk latar belakangnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan berbasis pertanian. Singkong dan jagung sebagai komoditas lokal kaya pati dan dapat diolah menjadi bioetanol, bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Di tengah krisis energi yang perubahan iklim, pengembangan industri bioetanol modern menjadi solusi strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Slide kedua yaitu pendahuluan. Ada dua, yaitu yang pertama, apa itu bioetanol? Bioetanol adalah etanol atau alkohol yang diperoleh dari fermentasi biomasa seperti tanaman bertepung atau bergula. Bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor, baik murni maupun dicampur dengan bensin, misalnya E10 dan E20. Yang kedua, mengapa singkong dan jagung? Singkong dan jagung adalah dua komoditas pertanian unggulan Indonesia yang mudah dibudidayakan, memiliki produktivitas tinggi, serta mengandung pati dalam jumlah besar yang mudah diubah menjadi glukosa dan kemudian menjadi etanol. Keduanya juga dapat mendukung diversifikasi energi dan meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Yang selanjutnya yaitu potensi singkong dan jagung sebagai bahan baku. Ada dua, yaitu yang pertama singkong atau Manihot esculenta, yaitu singkong memiliki kandungan pati sekitar 30-35% dan tumbuh baik di lahan kering dan kurang subur. Biaya budidaya dan perawatan relatif rendah, dan Indonesia juga adalah salah satu produsen singkong terbesar di dunia. Yang kedua yaitu jagung atau Zeamas. Jagung mengandung pati tinggi sekitar 60-70% dari total berat keringnya. Dengan merupakan tanaman pangan utama kedua di Indonesia, rantai distribusi dan infrastruktur pertaniannya sudah mapan. Slide selanjutnya yaitu proses produksi bioetanol. Ada 4 proses. Yang pertama, pengolahan awal. Bahan baku seperti singkong atau jagung dicuci, dipotong dan digiling untuk memudahkan pengolahan berikutnya. Yang kedua, likuefaksi. Enzim amilase digunakan untuk mengubah pati menjadi glukosa atau gula sederhana. Ini tahap penting karena hanya gula yang bisa difermentasi oleh ragi. Yang ketiga, fermentasi. Glukosa fermentasi oleh mikroorganisme, biasanya Saccharomyces cerevisiae, menjadi etanol dan karbon dioksida dalam kondisi anaerob. Yang ketiga, distilasi dan dehidrasi. Bioetanol yang dihasilkan masih bercampur air, sehingga perlu dimurnikan melalui proses distilasi dan dehidrasi agar mencapai kemurnian di atas 99%. Pada slide selanjutnya yaitu teknologi modern dalam industri bioetanol. Ada 4 teknologi modern dalam industri bioetanol. Yang pertama, fermentasi berkelanjutan, proses berjalan tanpa henti, meningkatkan efisiensi dan volume produksi. Yang kedua, penggunaan bioreaktor atau canggih, yaitu bioreaktor dilengkapi dengan sistem pemantauan suhu, pH, dan kadar
kadar oksigen yang berkomputerasi. Yang ketiga, distilasi hemat energi, yaitu menggunakan teknologi multi-step phase distillation atau membran pemisah untuk efisiensi energi. Yang keempat, yaitu pemanfaatan limbah. Dengan ampas singkong atau jagung bisa dijadikan pakan ternak, sementara air limbah dapat diolah menjadi biogas. Slide selanjutnya yaitu manfaat pengembangan bioetanol. Ada 3. Yang pertama, lingkungan. Mengurangi emisi CO2 hingga 60% dibandingkan bensin. Mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, ekonomi, yaitu menyerap tenaga kerja di pedesaan, meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat industri hilir pertanian. Yang ketiga, yaitu energi, yaitu menjadi energi nasional alternatif yang terbarukan, meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. Ya, selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Ada tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan. Di dalam tantangan ada 3 tantangan. Yang pertama, lahan pangan vs energi, risiko kompetisi antara kebutuhan bahan pangan dan energi. Investasi awal mahal, teknologi modern memerlukan biaya besar. Regulasi belum optimal, subsidi dan insentif masih minim. Yang kedua, solusi. Ada 3, yaitu penggunaan lahan marginal. Lahan tidak produktif bisa digunakan untuk singkong industri. Kemitraan industri petani memperkuat rantai pasok dan pembinaan teknologi. Yang selanjutnya yaitu kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu mendorong penggunaan bioetanol dan BBM campuran E20 dan E85. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengembangan industri bioetanol dari singkong dan jagung merupakan solusi strategis dalam menghadapi krisis energi dan perubahan iklim. Indonesia memiliki potensi besar dari segi ketersediaan bahan baku, teknologi yang terus berkembang, serta peluang ekonomi lokal. Dengan pemanfaatan teknologi modern dari manajemen yang baik, industri bioetanol mampu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan energi nasional. Pada slide selanjutnya yaitu saran. Ada 4 saran. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat dukungan kebijakan dan insentif untuk percepatan industri bioetanol. Yang kedua, petani dan pelaku usaha didorong untuk terlibat aktif dalam rantai pasok bioetanol melalui pelatihan dan kemitraan. Yang ketiga, industri dan akademisi sebaiknya terus melakukan inovasi untuk efisiensi produksi, pengolahan limbah, dan perluasan pasar bioetanol. Yang keempat, perlu ada keseimbangan antara pemanfaatan bahan pangan untuk energi dan kebutuhan konsumsi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.